Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 418. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memeriksa singa naga emas di menara 6 lantai melalui pengetahuan spiritualnya dan menemukan bahwa pria besar itu telah melewati masa perampokan dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7 dari kedewasaan. Menara 7 lantai kera pembunuh, berasal dari tahap ke-7 perampokan, ke tahap pertumbuhan ke-8. Tahap pertumbuhan ke-8 berarti bahwa alam kera tua sama dengan tingkat 6 di alam ilahi. Namun, kera tua memancarkan nafas periode pertumbuhan urutan ke-8, yang agak tidak teratur. Jelas, belum lama sejak dia dipromosikan ke periode pertumbuhan urutan ke-8. Haha, Tan Yun berkata dengan penuh semangat, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh orang di tingkat 9 alam ilahi dengan kekuatan tantangan lompatan kera tua. Di Huang Fu Seng Song, semua mata-mata sialan, kamu tidak akan bangga lama-lama. Kemudian, Tan Yun duduk bersila, memejamkan mata dan mulai bersiap untuk berlatih tubuh emas Hong Meng di tubuh Hong Meng Ba tingkat ke-7. Sejak Tan Yun dipromosikan ke alam nadi ilahi sampai sekarang, dia telah memasuki kesempurnaan agung dari alam nadi ilahi. Dia dapat memiliki 10 kesempatan untuk memanipulasi cairan surgawi Hong Meng dan mengolah tubuh emas Hong Meng. Tubuh emas Hong Meng berarti menghancurkan kulit seluruh tubuh, daging dan darah, otot dan tulang, meridian, tulang, jeroan, fitur wajah dan sebagainya, dan kemudian membentuknya kembali. Mirip dengan kelahiran kembali nirvana. Setelah membentuk kembali tubuhnya dengan cairan surgawi Hong Meng, kekuatan emas yang berasal dari Hong Meng akan mendominasi kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. Pada saat itu, tubuh Tan Yun akan cukup kuat sehingga sulit dipahami dunia. Tan Yun pergi bermeditasi, datang ke dunia Hong Meng di tengah alisnya, berdiri di udara, seperti penguasa dunia ini, menatap lautan luas cairan surgawi Hong Meng di bawah, dan berkata, "Kekuatan, aku, Tan Yun, mendambakan kekuatan yang tak tertandingi. Hanya dengan cara ini aku bisa membalaskan dendam ayah mertuaku. Aku bisa menghadapi mata-mata dan kekuatan di belakang mata-mata. Kebencian ini masih menungguku untuk membalasnya. Dan merebut kembali pedang surgawi Hong Meng yang dicuri. Dan dunia luar, dalam lebih dari 30 tahun, Yukin dan Ru Yanchen akan menikah." Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa apa yang harus dia lakukan selanjutnya tidak hanya rumit, berbahaya dan sulit, tetapi juga terlalu banyak. Cairan surgawi Hong Meng, telan untukku. Di jantung Hong Meng, tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Saya melihat lautan seperti tingkat cairan surgawi Hong Meng, dan ada gelombang besar. Tiba-tiba, 700 naga seperti cairan surgawi Hong Meng naik di udara, mengitari Tan Yun dari dunia Hong Meng dengan kecepatan tinggi, menenggelamkan Tan Yun. Dari kejauhan, tampak seperti 700 sungai di langit, mengalir di sekitar Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Ini seperti adegan keajaiban alam yang mengguncang dunia. 700 cairan surgawi Hong Meng surgawi, mengalir di sekitar Tan Yun, memisahkan untaian cairan surgawi Hong Meng, mengebor alis Tan Yun dan mulai menyebar ke tubuhnya. Yah! Tan Yun, duduk bersila di menara suci 8 lantai, mengeluarkan suara kesakitan yang tak terkendali. Wajahnya dan bahkan seluruh tubuhnya robek dan ditutupi dengan retakan jaring laba-laba. Retakan semakin besar, dan darah mengalir keluar. Segera, wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya patah dan jatuh. Saat ini, tidak ada daging dan darah di kepalanya, hanya sepasang mata utuh yang tertanam di matanya, yang terlihat sangat menakutkan. Kemudian, daging dan darah di lehernya terlepas dan menyebar sampai ke kakinya. Dalam waktu singkat, seluruh tubuh Tan Yun menjadi kerangka, tetapi organ dalam kerangka itu masih utuh. Ini menakjubkan.
Rambut berdiri terbalik, terutama menakutkan. Tan Yun, yang sangat sadar, menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia bisa memikirkan musuh-musuhnya dan kebencian abadinya. Dalam hati Tan Yun, rasa sakit ini bukan apa-apa. Rasa sakit yang tajam. Ketika Tan Yun mati rasa oleh rasa sakit, aliran cairan surgawi Hongmeng perlahan merembes keluar dari tengkorak Tan Yun dan menyebar ke tulang Tan Yun dengan kecepatan yang sangat lambat. Setahun kemudian, pada saat ini, ketika cairan surgawi Hongmeng membentuk daging dan darah, meridian, otot, dan tulang Tan Yun yang hilang dalam bentuk cair, itu mulai mengeras. 20 tahun kemudian, cairan itu sepenuhnya berubah menjadi padatan emas. Kemudian, mata, tulang, dan jeroan Tan Yun mulai pecah. Ah! Suara menyakitkan keluar dari mulut Tan Yun, tetapi tulang pipi Tan Yun dan bahkan seluruh tengkoraknya telah runtuh dan menghilang. Kemudian tulang belakang leher Tan Yun, lengan, dan tulang serta jeroan lainnya menghilang. Cairan ilahi Hongmeng mengalir ke tubuh lagi dari alis Tan Yun, membentuk tulang cair dan jeroan. Kemudian, jeroan, tulang, dan mata mulai mengeras dalam perjalanan sunyi bertahun-tahun. 53 tahun berlalu di menara 8 lantai. Tan Yun, yang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan menggariskan senyum dingin dan sombong di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum, kekuatan yang telah lama hilang, kamu akhirnya kembali. Tubuh Hongmeng Ba tingkat 7. Ketika Tan Yun membacanya, suara, krek berderit, datang dari tubuhnya yang duduk bersila. Tubuhnya melonjak hingga 40 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna emas, 10 kaki lebih tinggi dari kristal Hongmeng di tingkat ke-6 tubuh Hongmeng Ba. Segera, Tan Yun berdiri dan tubuhnya mencapai puncak teror. Sama seperti dewa raksasa emas, tetapi seluruh tubuh sangat terkoordinasi. Garis otot yang indah dan indah terlihat seperti mahakarya surga yang paling indah. Mulut Tan Yun berdesir dengan lengkungan. Sekarang aku telah menyelesaikan puncak tubuh Hongmeng Ba tingkat ke-7. Aku bisa merobek senjata suci dan senjata sihir terbaik dengan tangan kosong. Melihat daratan, siapa yang bisa bersaing denganku dalam hal kekuatan fisik? Bas! Dengan riak di kekosongan, tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut ke ketinggian normal. Setelah dia mengeluarkan jubah ungu dari cincin surga dan bumi dan mengenakannya, dia menemukan melalui pengetahuan spiritualnya bahwa kera pembunuh di lantai 7 memancarkan napas pertumbuhan urutan ke-8 yang stabil dan kuat saat ini. Singa naga emas di lantai 6 telah memasuki tahap perampokan ke-7. 10 tahun yang lalu, ketika singa naga emas ditutup, itu adalah perampokan tahap ke-6. Sekarang telah dipromosikan ke tahap ke-7 kelahiran, pertumbuhan dan kedewasaan, dan memasuki tahap ke-7 perampokan. Ketika kami menutup pintu dengannya, kera pembunuh berada di perampokan tahap ke-7, dan sekarang baru dipromosikan ke tahap pertumbuhan ke-8. Alasan mengapa singa naga emas telah maju lebih cepat daripada kera pembunuh secara alami karena itu lebih rendah dari ranah kera pembunuh. Baik manusia atau hewan, semakin tinggi ranahnya, semakin lambat kecepatan promosinya. Ini adalah hukum besi abadi. Kemudian, dengan angin musim semi seperti senyum, Tan Yun menyapu menara suci yang indah dan muncul di gua tebing. Selamat, Tuan, atas promosi alam nadi ilahi telah selesai. Selamat, Patriark. Huang Fu Guchong dan Guan Xuan Kui berkata dengan hormat. Pada saat ini, Huang Fu Guchong terkejut. Secara alami, mereka tidak terkejut dengan keadaan Tan Yun. Yang membuat mereka kaget adalah kera iblis. Karena 3 tahun yang lalu, ketika mereka berdua berada di dalam gua, mereka tiba-tiba merasa bahwa langit di atas tebing dipenuhi dengan kekuatan sihir yang mengerikan di awan gelap yang bergulir dalam radius 100.000 mil. Pada saat itu, keduanya berpikir bahwa ada orang kuat yang melintasi malapetaka, tetapi mereka tidak pernah berpikir itu kera dari menara suci 7 lantai, memancarkan suasana periode perampokan tingkat ke-7, dan pergi ke pegunungan Tianpu untuk menyeberangi bencana. Meskipun mereka masih tidak tahu ranah spesifik kera iblis, mereka tahu bahwa itu setidaknya kelahiran urutan ke-8. Sulit bagi mereka berdua untuk membayangkan bahwa Tan Yun,
yang berada di kesempurnaan agung di alam nadi ilahi, memiliki kera roh yang begitu kuat. Ya, Tan Yun sedikit mengangguk dan berkata, bagaimana situasi sekte sekarang? Huang Fu Guchong berkata dengan hormat, beritahu Tuan bahwa pertempuran untuk Patriark dimulai 2 hari yang lalu. Setelah bertarung, murid inti dari 9 divisi akhirnya Jin Wenzu menang mengalahkan Tu Basiu sama-sama di tingkat 1 alam nadi ilahi. Akhirnya, Jin Wenzu akan mengadakan upacara akbar aksesi Patriark ke takhta besok pagi. Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, apakah Jin Wenzu dan Tuo Basiu adalah bintang yang sedang naik daun dari 2 divisi? Huang Fu Guchong berkata dengan jujur, Tuan, menurut penyelidikan anggota pembunuh kami, Jin Wenzu muncul di sekte 3 tahun lalu. Dia seharusnya adalah bakat iblis dari keluarga Jin. Adapun Tuo Basiu, dia adalah salah satu talenta terbaik dinasti Tuoba dan satu-satunya putra Tuoba Qingtian. Tuan, selain identitas Tuoba Qingtian, organisasi pembunuhan saya juga telah menyelidiki dengan jelas. Orang ini adalah jenderal besar dari dinasti Suci Tuoba. Tuan, bagaimana Anda akan berurusan dengan mata-mata ini ketika Anda kembali? Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata dengan lemah, menurutmu bagaimana? Tuan, bawahan berpikir kita harus membunuh mata-mata satu persatu, dan kemudian. Tanpa menunggu Huang Fu Guchong berbicara, dia disela oleh Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, satu persatu, kali ini mata-mata harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Huang Fu Guchong membungkuk dan berkata, Tuan, dengan cara ini, bawahan saya khawatir tentang kekuatan di belakang mata-mata. Jika mereka menyerang, saya khawatir Huang Fu Sengsong tidak tahan. Jika kamu bisa menolak, aku punya rencananya sendiri. Tan Yun berkata tanpa ragu, bahkan jika kamu tidak bisa melawan, aku tidak takut. Tiba-tiba, mata Tan Yun memancarkan kebencian, Guchong, jangan lupa siapa yang membunuh ayah mertuaku. Itu mata-mata. Setiap kali aku memikirkan kematian ayah mertuaku, aku benci mata-mata itu sampai mati. Setelah kata-kata Tan Yun, dia keluar dari gua, naik dengan awan hijau dan melayang di lautan awan. Bas. Tiba-tiba, kekosongan bergetar, rambut Tan Yun terbang. Sekitar 1 juta mil, segera melampaui 2,6 juta mil Tan Yun sebelumnya, dan kemudian masih menyebar dengan cepat. Itu tidak berhenti sampai jaraknya 7 juta mil. Biasanya, seorang biarawan tingkat pertama alam ilahi meliputi radius 4,5 juta mil. Kedua, luasnya 5 juta li, wilayah rangkap 3 meliputi area seluas 5,5 juta li, 4 area, dengan radius 6 juta li, wilayah 5 kali lipat mencakup 6,5 juta li. 6 area, dengan radius 7 juta li, 7 wilayah, dengan radius 7,5 juta li, 8 kali lipat wilayah meliputi area seluas 8 juta li, tingkat 9 meliputi area seluas 8,5 juta li. Kesempurnaan agung alam ilahi, dan dapat mencapai 10 juta mil yang sangat mengerikan. Sulit membayangkan bahwa Tan Yun, yang memiliki kesempurnaan agung alam nadi ilahi, memiliki jiwa sekuat 6 tingkat alam ilahi. Itu berarti Tan Yun dapat dengan mudah mengendalikan dan membunuh pria kuat di tingkat 6 alam ilahi setelah dia menggunakan mata ilahi Hongmeng. Hahaha, Tan Yun memikirkan lebih dari 150 leluhur di tingkat alam ilahi di 8 divisi, hatinya menyeringai. Lawan, tapi aku cukup untuk berurusan denganmu. Wosh. Pada saat ini, ketika Guan Xuankui dan Huang Fu Guchong merasakan napas yang dilepaskan oleh Tan Yun, yang sebanding dengan 6 tingkat alam ilahi, kedua tetua gemetar dan terbang keluar dari gua dan tergantung di depan. Dari Tan Yun. Tuan, Anda adalah keadaan sempurna agung dari nadi ilahi. Mengapa napas Anda begitu kuat? Huang Fu Guchong terkejut. Ya, Patriark. Guan Xuankui menelan ludahnya dan bertanya, Patriark, apa kekuatan tantangan lompatan katak sekarang? Namun, jawaban Tan Yun selanjutnya mengejutkan lelaki tua kedua itu sampai-sampai tidak ada peningkatan lagi. Tetapi melihat keheningan Tan Yun untuk waktu yang lama, dia berkata, jika saya melakukan yang terbaik, saya tidak akan terkalahkan di bawah 8 tingkat alam ilahi. Tak terkalahkan. Guan Xuankui tingkat 7 di alam ilahi, tercengang dan terbata-bata,
Tuan, apakah maksud Anda bahwa Anda lebih ganas dan kuat daripada bawahan Anda sekarang? Tan Yun tersenyum tipis, bagaimana kalau kita mencoba? Tidak, bawahan saya tidak berani. Guan Xuankui buru-buru berkata. Oh, Tan Yun tersenyum cerah, apakah kamu percaya begitu? Percaya itu. Guan Xuankui berkata dengan sungguh-sungguh, bawahan telah mendengar tentang pengalaman pertumbuhanmu di sekte. Kamu selalu menjadi orang yang bisa melakukannya setelah kamu mengatakannya. Tan Yun membuang senyumnya, menatap Huang Suguchong dan berkata, bagaimana kamu mengatur anggota organisasi pembunuhan? Huang Fuguchong menjawab, Tuan, ketika Anda retret 10 tahun yang lalu, bawahan saya mengirim perintah anggota yang tersebar di daratan hukuman surga dan kembali ke Gunung Tianpu untuk siaga. Tan Yun bertanya, ada berapa pembunuh? Berapa banyak yang kuat di alam ilahi dan alam nadi ilahi? Huang Fuguchong berkata sambil tersenyum, Tuan, jumlah pembunuh sekarang telah mencapai 10.000. Ada 30 di alam ilahi dan bawahan. Selain bawahan, Song Huixin, wakil komandan, juga tingkat 9 alam ilahi. Selain itu, ada 2 orang di tingkat 8, 4 orang di tingkat 7 dan 10 orang di tingkat 6, dan sisanya tingkat 2 hingga 5. Adapun mereka yang berada di alam nadi ilahi, telah mencapai 1.200 orang. Setelah mendengarkan ini, Tan Yun mengangguk puas dan berkata, kamu telah menghentikan pembunuhan dan menyelidiki mata-mata kami begitu lama. Apakah kamu tahu apakah ada orang di alam domain ilahi? Tuan, saya belum menemukannya. Bagus. Tan Yun berkata dengan lega, oh, omong-omong, kekuatan tertinggi dari anggota organisasi hukuman surgawi, tahukah Anda? Laporkan kembali ke Master. Huang Fuguchong berkata dengan jujur, Tian Lao dan Wei Kuan, wakil komandan organisasi hukuman surgawi, seperti bawahan, juga merupakan 9 tingkat alam ilahi. Adapun tingkat alam ilahi 1-8, ada 89-30 tahun yang lalu. Tuan, kami organisasi pembunuhan, yang telah pergi selama bertahun-tahun, tetapi anggota hukuman digantung di sekte untuk mencegah kudeta. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk mengerti. Melihat ke bawah ke gua tebing, dia berkata dengan suara yang dalam, kera tua, pria besar. Ini tuannya, aku akan datang juga. Dengan tawa hei-hei, kera pembunuh yang tinggi terbang keluar dari gua, berubah menjadi ukuran kecil, mengebor ke dada dan pakaian Tan Yun. Itu tuannya. Ketika suara sederhana dan jujur terdengar, singa naga emas terbang keluar dari gua, berlari melalui lautan awan, dan berubah menjadi tubuh seperti kacang di pikiran Tan Yun. Xuankui, Guchong. Setelah Tan Yun menyimpan menara suci terbaik yang indah di gua ke dalam cincin surga dan bumi, dia menyapa mereka. Di mata mereka yang terkejut, Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hongmeng dan muncul 3.000 mil jauhnya. Selama penerbangan, Tan Yun menemukan bahwa kecepatannya telah mencapai 600.000 li dalam 1 jam. Larut malam, tengah malam. Setelah Tan Yun bertiga memasuki tempat rahasia Huang Fuguchong membawa Tan Yun, yang mengenakan kain nafas kura-kura untuk beristirahat di pasir yang dingin, ke sebuah danau di pegunungan ribuan mil di timur. Sesaat kemudian, ketiganya mencapai danau dan memasuki gua yang gelap. Setelah terbang sejauh 100 mil, cahaya di gua menjadi terang dan berkilauan dengan warna merah cerah. Tampaknya susunan transmisi raksasa dengan diameter ribuan kaki telah dibangun di sini.